Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan air limbah domestik, perumahan, dan pemukiman. Latar belakang. Salah satu aspek penting dalam pembangunan bidang lingkungan hidup adalah pengelolaan air. Air merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Manusia memanfaatkan air untuk berbagai aktivitas dalam kehidupan sehari-hari. Aktivitas rumah tangga banyak memanfaatkan air, khususnya air bersih, untuk memasak, mandi, mencuci, kakus, dan lain-lain. Pemanfaatan dan pemakaian air tersebut menjadi air menurun kualitasnya, sehingga menghasilkan air limbah. Air limbah mengandung berbagai mikroorganisme patogen yang berasal dari sistem pencernaan manusia. Juga mengandung nutrisi yang dapat merangsang pertumbuhan tumbuhan air. Dan mungkin mengandung senyawa beracun. Sehingga air limbah perlu segera dipindahkan dari sumber di mana limbah dihasilkan agar tidak mengganggu lingkungan dan diikuti dengan pengelolaan, pemanfaatan kembali, atau membuangnya secara aman ke lingkungan penerima untuk melindungi kesehatan masyarakat dan lingkungan. Limbah domestik yang diproduksi dari setiap hari menjadi salah satu pencemar sumur dangkal atau sumur penduduk karena struktur tanah yang tidak mampu melakukan proses sisa pengalihan limbah tersebut. Instalasi pengelolaan air limbah (IPAL) terkait dengan fasilitas prasarana permukiman tidak terpisahkan dengan manusia, hunian, dan lingkungan. IPAL berfungsi untuk mengelola serta mengendalikan limbah domestik. Air limbah domestik dialihkan melalui saluran interceptor kemudian dibuang ke sungai dalam keadaan bersih, sehingga dengan IPAL diharapkan sungai terbebas dari pencemaran air limbah khususnya domestik. Di dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16 PRT-M-2008 tentang kebijakan dan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman KSNP SPALP. Kebijakan pengelolaan air limbah domestik dirumuskan dengan menjawab isu strategis dan permasalahan dalam pengembangan pengelolaan air limbah domestik. Serta secara umum, kebijakan dibagi menjadi 5 kelompok yaitu 1. Peningkatan akses prasarana dan sarana air limbah, baik sistem on-site maupun off-site, di perkotaan dan perdesaan untuk perbaikan kesehatan masyarakat. 2. Peningkatan peran masyarakat dan dunia usaha atau swasta dalam penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan air limbah permukiman. 3. Pengembangan perangkat peraturan perundangan penyelenggaraan pengelolaan air limbah permukiman. 5. Peningkatan biaya pembangunan prasarana dan sarana air limbah pemukiman. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik merupakan sub-urusan pemerintah daerah, kabupaten, kota di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Hal ini sebagaimana termaktub dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk merealisasikan maksud tersebut di atas, perlu disusun naskah akademik rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan air limbah domestik. Hal ini sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan yang menyatakan bahwa materi muatan rancangan peraturan daerah yang telah melalui pengkajian dan penyelarasan harus dituangkan dalam naskah akademik. Penyusunan naskah akademik tersebut dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan naskah akademik sebagaimana tercantum dalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Di sini saya akan melanjutkan mengenai identifikasi masalah. Jadi berdasarkan latar belakang yang telah dibacakan oleh rekan saya, maka dapat dirumuskan identifikasi masalah dalam rangka penyusunan naskah akademik
mengenai rancangan peraturan daerah Kota Bengkulu tentang pengelolaan air limbah domestik dimuat menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama mengenai apa permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan air limbah domestik, perumahan dan permukiman di Kota Bengkulu. 2. Bagaimana perkembangan teori dalam pengelolaan air limbah domestik serta bagaimana praktik empiris pengelolaan air limbah domestik, perumahan dan permukiman. 3. Apa yang menjadi landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari pembentukan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik, perumahan, dan permukiman di Kota Bengkulu. 4. Bagaimana sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik, perumahan, dan permukiman di Kota Bengkulu. Dan tujuan dan kegunaan dibentuknya Raperda ini yaitu tentang pengelolaan air limbah ini di Kota Bengkulu ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mengetahui dan memahami permasalahan yang dihadapi terkait pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu. 2. Mengetahui dan memahami perkembangan teori dalam penyelesaian pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu serta bagaimana praktik empiris pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu. 3. Merumuskan landasan filosofis, sosiologis, yuridis, pembentukan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu. Dan yang keempat yaitu mempertegas sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu. Tentang pengelolaan limbah rumah tangga domestik pada permukiman dan perumahan, tentang kajian teoritis dan praktik empiris pada bab 2. Yang pertama itu ada kajian teoritis. Untuk pengertian limbah rumah tangga adalah limbah yang berasal dari dapur, kamar mandi, cucian, limbah bekas, industri rumah tangga, dan kotoran manusia. Pada skala permukiman dan perumahan, jika ditautkan pada sumbernya adalah limbah rumah tangga, maka dapat berupa sampah organik, anorganik, dan deterjen. Limbah merupakan buangan atau sesuatu yang tidak terpakai berbentuk cair, gas, dan padat. Dalam air limbah terdapat bahan kimia yang sukar untuk dihilangkan dan berbahaya. Bahan kimia tersebut dapat memberi kehidupan bagi kuman-kuman, penyebab penyakit disenteri, tipus, kolera, dan penyakit lainnya. Air limbah tersebut harus diolah agar tidak mencemari dan tidak membahayakan kesehatan lingkungan. Selanjutnya, limbah adalah buangan yang dihasilkan dari suatu proses produksi, baik industri maupun domestik atau rumah tangga, di mana masyarakat bermukim. Di sanalah berbagai jenis limbah akan dihasilkan. Limbah padat lebih dikenal sebagai sampah yang seringkali tidak dikehendaki kehadirannya karena tidak memiliki nilai ekonomis. Bila ditinjau secara kimiawi, limbah ini terdiri dari bahan kimia, senyawa organik, dan senyawa anorganik dengan konsentrasi dan kuantitas tertentu. Kehadiran limbah dapat berdampak negatif terhadap lingkungan, terutama bagi kesehatan manusia, sehingga perlu dilakukan penanganan terhadap limbah. Tingkat bahaya keracunan yang ditimbulkan oleh limbah tergantung pada jenis. Selanjutnya ada sumber-sumber limbah rumah tangga. Yang pertama itu ada limbah rumah tangga dari buangan kloset atau WC. Kloset atau WC adalah suatu cara pembuangan air kotoran manusia agar air kotoran tersebut tidak mengganggu kesehatan dan lingkungan. Dibuat bak penampungan kotoran atau septic tank yang terdiri dari bak pengumpul dan bak peresapan serta dihubungkan dengan seluruh saluran pipa paralon. Air limbah kloset atau WC dialirkan melalui paralon ke bak penampung kotoran berdinding kedap air. Saya menampilkan tentang cara pembuatan kloset. Baiklah, selanjutnya itu penggunaan air untuk keperluan kloset. Toilet siram desain lama membutuhkan 19 liter air dan bisa memakan hingga 40% dari penggunaan air untuk kebutuhan rumah tangga. Dengan jumlah penggunaan 190 liter air per kepala per hari, mengganti toilet ini dengan unit baru yang menggunakan hanya 0,7 liter per siraman bisa menghemat 25% dari penggunaan air untuk rumah tangga tanpa mengorbankan kenyamanan dan kesehatan. Sebaliknya, memasang unit penyiraman yang memakai 19 liter air di sebuah rumah tanpa WC bisa meningkatkan pemakaian air hingga 70%. Jelas hal ini tidak diharapkan di daerah yang penyediaan airnya tidak mencukupi. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, banyak perhatian telah diberikan pada pembuatan sistem sanitasi yang tahan lama. Hemat air bisa diterima oleh orang-orang yang akan memakainya dan memungkinkan penggunaan kembali limbah yang telah diolah.
Pengembangan sanitasi yang paling penting dalam dekade ini adalah pengetahuan bentuk-bentuk sanitasi yang sebelumnya dianggap primitif. Setelah beberapa tahun penelitian terapan dan kemajuan teknologi kakus luar rumah telah ditransformasi menjadi instalasi sederhana tetapi canggih yang memberikan tingkat kenyamanan dan kesehatan yang tinggi. Baiklah, selanjutnya limbah rumah tangga dari saluran air pembuangan. Selain dari buangan kloset atau WC, limbah bekas air buangan kamar mandi dan bekas air cucian juga harus dikelola dengan baik. Berikut ini merupakan ketentuan yang sedapat mungkin untuk dilakukan dalam pengelolaannya, yaitu tempat cucian dipasang tidak jauh dari dapur, bak cucian dipasang saringan, saluran paralon ke bak kontrol yang jaraknya maksimum 5 meter. Bak ini perlu ditutup dan diberi pegangan agar memudahkan pengambilan tutup bak. Agar binatang tidak dapat masuk, perlu dibuat besi penghalang. Selanjutnya, limbah industri rumah tangga. Industri rumah tangga seperti industri tempe, tahu, rumah makan, dan lain-lain perlu dikelola. Limbah dari industri rumah tangga tersebut menimbulkan bau yang tidak enak dan mengganggu lingkungan sekitarnya. Salah satu cara mengelola limbah rumah tangga adalah dengan membuat tiga bak. Tiga bak tersebut digunakan sebagai tempat pengendapan limbah secara bertahap. Selanjutnya ada sanitasi. Secara umum, sanitasi adalah pencegahan penyakit dengan mengurangi atau mengendalikan faktor-faktor lingkungan fisik yang berhubungan dengan rantai penularan penyakit. Sanitasi sering juga disebut dengan sanitasi lingkungan dan kesehatan lingkungan. Sebagai suatu usaha, pengendalian semua faktor yang ada pada lingkungan fisik manusia yang diperkirakan dapat menimbulkan hal-hal yang mengganggu perkembangan fisik, kesehatannya, ataupun kelangsungan hidupnya. Secara teknis, Bappenas menyebutkan bahwa ada 3 sektor yang terlibat dalam sanitasi sebagai upaya pencegahan terjangkitnya dan penularan penyakit, yaitu adalah sistem pengelolaan air limbah rumah tangga, pengelolaan persampahan, dan drainase lingkungan yang diwujudkan dalam penyediaan sarana sanitasi dasar atau jamban. Pengelola air limbah rumah tangga termasuk sistem jaringan perpipaan air limbah, drainase, dan sampah. 12 dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa sanitasi lingkungan ditujukan untuk memenuhi persyaratan lingkungan yang sehat, nyaman, dan sebagai bagian penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan. Lebih lanjut, sanitasi merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan daerah yang dalam pengembangan kebijakan, perencanaan, serta penganggaran. Baiklah, akan dilanjutkan oleh teman saya, Hikmaul Husaini. Baik, saya Hikmaul Husaini dari kelompok 2 akan melanjutkan penjelasan yang telah dijelaskan oleh teman saya tadi dalam bab 2. Yang selanjutnya yaitu terkait dengan pembangunan sanitasi, bahwa permasalahan sanitasi akan timbul sejalan dengan menurunnya daya dukung lingkungan akibat bertambahnya jumlah penduduk serta aktivitas pembangunan yang meningkat. Pertumbuhan penduduk di Indonesia yang begitu cepat, terutama di wilayah perkotaan, memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Khusus dalam pengelolaan air limbah, dampak tersebut harus disikapi dengan tepat. Kenaikan jumlah penduduk akan meningkatkan konsumsi pemakaian air minum atau air bersih yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Yang selanjutnya, bahwa pembangunan sektor sanitasi di Indonesia merupakan usaha bersama yang terkoordinir dari semua tingkat pemerintahan, organisasi yang berbasis masyarakat, LSM, dan sektor swasta yang didukung oleh kegiatan donor serta dalam rangka mendukung Millennium Development Goals atau MDGs. Selanjutnya, pengelolaan air limbah domestik. Pada poin pengelolaan air limbah domestik, sistem sanitasi biasanya digunakan dalam atau pada aspek konsep lokasi atau strategis yang spesifik, yaitu yang pertama sanitasi dasar yang merujuk ke pengelolaan kotoran manusia di tingkat rumah tangga. Yang kedua, sanitasi setempat atau on-site, yaitu merujuk ke pengumpulan dan pengelolaan limbah secara setempat
contohnya seperti kakus dan tangki septic tank. Dan yang ketiga, sanitasi lingkungan, yaitu mengarah pada faktor-faktor pengontrolan lingkungan yang mencegah terjadinya penularan penyakit. Selanjutnya, sistem pembuangan setempat, bahwa sistem pembuangan setempat adalah fasilitas sanitasi yang berada di dalam daerah persil atau batas tanah yang dimiliki. Sarana sistem pembuangan setempat dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama sistem individu septic tank, yang kedua sistem komunal atau IPAL komunal maupun MCK komunal. Di sini telah dipaparkan terkait dengan keuntungan dari kedua jenis tersebut, yaitu keuntungan yang pertama pembuatannya murah biayanya, yang kedua biasanya dibuat oleh pribadi atau masing-masing individu setiap rumah tangga, yang ketiga teknologi dan pembangunannya sederhana, yang keempat sistem yang terpisah bagi tiap-tiap rumah dapat menjaga privasi yang aman. Dan selanjutnya terkait dengan sistem pembuangan terpusat, bahwa sistem pembuangan terpusat adalah fasilitas sanitasi yang berada di luar tanah persil. Contoh sistem sanitasi ini adalah sistem penyaluran limbah yang kemudian dibuang ke suatu tempat pembuangan yang aman dan sehat dengan atau tanpa pengelolaan sesuai dengan kriteria baku mutu dan besarnya limpasan. Nah, di sini juga ada keuntungan yang telah kami paparkan serta kerugiannya. Dalam keuntungan terkait dengan sistem pembuangan terpusat itu ada yang pertama memberikan pelayanan yang lebih optimal, yang kedua menampung semua air limbah domestik sehingga pencemaran air bisa teratasi. Yang ketiga, ketika terjadi hujan di saluran drainase, badan-badan air permukiman dan air tanah itu dapat dihindari. Ini sangat cocok sekali untuk daerah perkotaan dengan kepadatan penduduk yang sangat tinggi sampai menengah maksud saya. Di sini juga ada kerugian yang telah kami paparkan. Memang yang pertama terkait kerugiannya yaitu biaya pembangunan yang sangat mahal atau tinggi dan juga memerlukan alat atau teknologi yang harus memadai. Selanjutnya, kajian terhadap asas-asas atau prinsip-prinsip terkait. Nah, dalam poin ini kami akan memaparkan 3 teori yang telah kami sinkronisasi dengan tema yang kami ambil. Adapun dalam subbab ini kami akan membahas tentang teori otonomi daerah dan teori kewenangan daerah serta teori pembangunan. Terkait hierarki atau norma peraturan perundang-undangan, Hans Kelsen mengajarkan bahwa suatu norma dibentuk oleh norma yang lebih tinggi. Nah, norma ini dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi. Dengan demikian, hal itu seterusnya sampai berhenti pada norma yang tertinggi, yang tidak dibentuk oleh norma yang lebih tinggi lagi. Teori Hans Kelsen yang mendapatkan banyak perhatian tersebut disebut hierarki norma hukum dan rantai validitas yang membentuk piramida hukum atau Stephen Theory. Salah satu tokoh yang mengembangkan teori tersebut adalah muridnya Hans Kelsen, yaitu Hans Nawiaski, yang mengatakan bahwa suatu aturan dasar atau pokok negara dapat dituangkan di dalam suatu dokumen negara yang disebut Staatsverfassung, atau dapat juga dituangkan dalam beberapa dokumen negara yang tersebar yang disebut dengan istilah Staatsgrundgesetz. Selanjutnya, asas-asas penyusunan peraturan daerah, bahwa Bapak Hamid S. At-Tamimi menyampaikan dalam pembentukan peraturan
perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, yaitu meliputi asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan. Yang kedua, asas-asas negara berdasarkan atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan. Yang ketiga, asas pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan. Dan yang keempat, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Selanjutnya pada poin praktik empiris, yaitu kondisi yang ada dan permasalahan yang dihadapi terkait air limbah domestik di Kota Bengkulu. Untuk mencapai kondisi masyarakat Bengkulu khususnya dengan hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman di masa mendatang ataupun di masa kini, diperlukan pengelolaan air limbah permukiman maupun perumahan yang memadai, yang dapat melindungi sumber-sumber air baku, air minum atau air bersih dari pencemaran pembuangan air limbah domestik, baik yang berasal dari aktivitas domestik maupun industri domestik yang berada di pemukiman maupun di perumahan. Nah, pengelolaan air limbah domestik dan perilaku hidup bersih sehat memiliki indeks resiko yang cukup tinggi sehingga perlu menjadi prioritas utama yaitu pembangunan sanitasi. Pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu lebih banyak dilakukan oleh masyarakat secara mandiri-mandiri melalui pembuangan jamban pribadi serta MCK atau WC umum, yang kemudian disalurkan ke tangki septic tank masing-masing atau ada yang langsung disalurkan ke sungai begitu. Mungkin itu saja penjelasan dari bab 2. Yang selanjutnya akan dilanjutkan pada bab 3, akan dilanjutkan oleh kawan saya selanjutnya. Terima kasih. Baiklah, selanjutnya bab 3 yaitu mengenai evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait. Yang pertama, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terkait. Dalam pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan itu terdiri atas yang pertama, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang kedua, ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang ketiga, undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, yang keempat, peraturan pemerintah, yang kelima, peraturan presiden, yang keenam, peraturan daerah provinsi, dan yang ketujuh adalah peraturan daerah kabupaten kota. Dan selanjutnya, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan terkait itu juga termasuk dalam pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan perundang-undangan. Selanjutnya yang kedua, inventarisasi peraturan perundang-undangan terkait. Yang pertama, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan. Yang kedua, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana. Yang ketiga, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Yang keempat, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Yang kelima, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik. Selanjutnya, yang keenam adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Yang ketujuh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Yang kedelapan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Yang kesembilan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2011 tentang perumahan dan kawasan pemukiman. Yang ke-10, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ke-11 adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Yang ke-12 yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang analisis mengenai dampak lingkungan.
Yang ke-13, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2001 tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air. Yang ke-14, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten kota. Yang ke-15, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan. Yang ke-16, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Yang ke-17, yaitu Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 185 Tahun 2014 tentang percepatan penyediaan air minum dan sanitasi. Baiklah, selain dari peraturan perundang-undangan, sebagaimana yang telah diuraikan, ada peraturan yang dalam pelaksanaannya digunakan sebagai acuan untuk penyusunan peraturan daerah, yaitu peraturan menteri atau keputusan menteri yang secara hierarki berada di antara peraturan presiden dan peraturan daerah. Yaitu seperti yang pertama, Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 16/PRT/M/2008 tahun 2008 tentang kebijakan strategi nasional pengembangan sistem pengelolaan air limbah pemukiman. Yang kedua, yaitu Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010 tentang tata laksana pengendalian pencemaran air. Yang ketiga, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang pembentukan hukum daerah. Yang keempat, yaitu Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2014 tentang sanitasi total berbasis masyarakat. Yang kelima, yaitu Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang baku mutu air limbah. Yang keenam, yaitu Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2003 tentang baku mutu air limbah domestik. Baiklah, sekian dari bab 3. Kali ini saya akan menjelaskan tentang naskah akademik pada bab 4 yang berisikan tentang landasan filosofis, yuridis, dan juga sosiologis. Untuk pembahasan yang pertama itu tentang landasan filosofis akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Nur Sofina dipersilakan. Landasan filosofis. Landasan filosofis adalah landasan yang berkaitan dengan dasar atau ideologi negara. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa tiada lain berisi nilai-nilai moral atau etika yang pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang tidak baik adalah pandangan dan cita-cita yang di ujung tinggi dari suatu daerah tertentu. Di dalamnya ada nilai kebenaran, keadilan, kesusilaan, dan berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Peraturan daerah yang baik harus berdasarkan pada semua ini. Semua nilai yang ada di Indonesia terakumulasi dalam Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa. Peraturan daerah dikatakan mempunyai landasan filosofis apabila rumusannya atau normanya mendapat pembenaran dikaji secara filosofis. Jadi, ia mempunyai alasan dapat dibenarkan apabila sejalan dengan nilai-nilai yang baik. Misalnya, menganiaya hewan sebelum disembelih untuk keperluan pesta adat, yaitu paham yang berakar dari living law. Jika larangan ini dikuatkan melalui peraturan daerah, maka ia memperoleh landasan filosofis. Dalam mengkaji landasan filosofis, suatu peraturan perundang-undangan pada prinsipnya terdapat dua pandangan. Pandangan yang pertama adalah pandangan yang menyatakan bahwa landasan filosofis landasan yang berkaitan dengan ideologi negara, yaitu nilai-nilai hukum yang terkandung dalam Pancasila. Sedangkan pandangan kedua yang menyatakan bahwa ideologis adalah ide pokok yang melandasi seluruh isi peraturan perundang-undangan. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 alinea keempat, negara Indonesia dibentuk dengan tujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut menjalankan ketertiban dunia berdasarkan tumpah kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Guna mempercepat pencapaian tujuan tersebut, maka penyelenggaraan pemerintah Indonesia dilakukan pencemaran kekuasaan secara vertikal dengan mendasarkan prinsip
desentralisasi. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya mengenai tentang landasan sosiologis. Jadi landasan sosiologis itu adalah landasan yang berkaitan dengan kondisi atau kenyataan empiris yang hidup dan berkembang di dalam masyarakat. Itu dapat berupa kebutuhan atau tuntutan yang dihadapi oleh masyarakat dengan harapan suatu peraturan daerah itu mempunyai landasan sosiologis apabila ketentuannya sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum dalam masyarakat itu sendiri. Nah, peraturan daerah yang dibuat itu harus dipahami oleh masyarakat sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan. Pada prinsipnya, hukum yang dibentuk harus sesuai dengan hukum yang hidup atau civil law dalam masyarakat, dan jika hukum itu tidak sesuai dengan tata nilai, keyakinan, dan kesadaran masyarakat, maka hukum itu tidak akan ada artinya, tidak mungkin dapat diterapkan karena tidak dipatuhi juga tidak dapat ditaati. Next. Selanjutnya, pertumbuhan penduduk yang pesat di Kota Bengkulu yang diiringi dengan bertambahnya pusat-pusat permukiman memberikan dampak yang sangat serius terhadap penurunan daya dukung lingkungan. Dampak tersebut harus disikapi dengan tepat, khususnya dalam pengelolaan air limbah. Oleh karena kenaikan jumlah penduduk, maka konsumsi pemakaian air minum atau air bersih itu berdampak pada peningkatan jumlah air limbah. Pembuangan air limbah tanpa melalui proses pengelolaan akan mengakibatkan terjadinya pencemaran lingkungan, khususnya terjadi pencemaran pada sumber-sumber air baku untuk air minum, baik air permukaan maupun air di dalam tanah. Nah, untuk mencapai kondisi masyarakat yang hidup sehat dan sejahtera dalam lingkungan yang bebas dari pencemaran air limbah permukiman di masa mendatang, maka diperlukan pengelolaan air limbah permukiman yang memadai, yang dapat melindungi sumber-sumber air baku bagi air minum dari pencemaran pembuangan air limbah domestik, baik yang berasal dari aktivitas domestik maupun industri domestik yang berada di pemukiman. Terkait dengan hal tersebut, perlu dipastikan bahwa pengembangan perumahan, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewajiban untuk membangun dan atau menyediakan fasilitas instalasi pengelolaan air limbah atau IPAL. Guna memastikan hal tersebut, maka pembentukan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik merupakan hal yang bersifat mendesak dan sangat diperlukan untuk diatur. Selanjutnya, mengenai landasan yuridis akan dijelaskan oleh Nur Selvina. Landasan yuridis. Landasan yuridis adalah landasan yang berkaitan dengan kewenangan untuk membentuk kesesuaian antara jenis dan materi muatan, tata cara atau prosedur tertentu yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Landasan yuridis adalah landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan peraturan daerah. Apakah kewenangan seorang pejabat atau badan yang mempunyai dasar hukum yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan atau tidak? Menurut Bagirmanan, dasar yuridis sangat penting dalam pembuatan peraturan karena akan menunjukkan adanya kewenangan dari pembuat peraturan, adanya kesesuaian bentuk dengan materi yang diatur untuk menghindari peraturan itu batal demi hukum dan agar tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itu tadi penjelasan materi mengenai bab 4 dari naskah akademik tentang landasan yuridis, sosiologis, dan juga filosofis. Sekian materi yang kami sampaikan. Kami ucapkan terima kasih. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini kami akan fokus membahas tentang bab 5, yakni mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, peraturan daerah. Langsung saja kita bahas ke materi pertama, yakni mengenai jangkauan peraturan daerah. Materi muatan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu adalah untuk memperkuat legislasi yang sangat dibutuhkan dan sebagai pionir yang meletakkan dasar dalam pengaturan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu, serta menciptakan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan air di Kota Bengkulu. Selanjutnya, arah pengaturan. Jangkauan dan arah pengaturan dalam Raperda tentang pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu mencakup beberapa aspek yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu secara komprehensif. Arahan pengaturan peraturan daerah ini adalah mewujudkan lingkungan yang baik dan sehat melalui pengelolaan limbah domestik sesuai amanat peraturan perundang-undangan. Selanjutnya,
ruang lingkup materi muatan. Pertama, mengenai ketentuan umum. Ketentuan umum Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bengkulu memuat rumusan mengenai batasan, definisi, alternatif, singkatan atau akronim yang digunakan dalam menyusun norma. Referensi rumusan ini berasal dari bahan hukum primer, sekunder, tersier, sehingga rumusan ketentuan umum menjadi komprehensif. Selanjutnya, ketentuan umum yang termuat dalam Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bengkulu berisi pengertian yang digunakan dalam Raperda Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kota Bengkulu yang terdiri dari: pertama, daerahnya adalah Kota Bengkulu. Kedua, air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan atau kegiatan pemukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama. Yang ketiga, sistem pengelolaan air limbah domestik yang selanjutnya disingkat SPALD adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah domestik. Yang keempat, penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Yang kelima, sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat yang selanjutnya disingkat SPALDT adalah sistem pengelolaan yang dilakukan dengan mengalirkan air limbah domestik dari sumber secara kolektif ke subsistem pengelolaan terpusat untuk diolah sebagai dibuang ke badan air permukiman. Asas dan tujuan pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu didasarkan pada asas. Yang pertama, keadilan adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu harus mewujudkan keadilan yang berproporsional untuk mewujudkan pengelolaan air secara adil. Yang kedua, kemanfaatan adalah pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu harus dapat mewujudkan sebesar-besarnya kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat tanpa terkecuali. Yang ketiga, kepastian hukum adalah bahwa pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu harus mempunyai stabilitasi yang tinggi dan kepastian hukum dalam penyelenggaraannya. Yang keempat, kelestarian adalah pengelolaan air limbah domestik di Kota Bengkulu juga harus mempertimbangkan dampak terhadap keberadaan dan fungsi dari sumber daya air. Yang kelima, tanggung jawab adalah bahwa pemerintah daerah menjamin hak warga atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya kita masuk pada tujuan pengelolaan air limbah domestik, yaitu pertama, mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Kedua, meningkatkan pelayanan air limbah domestik yang berkualitas. Ketiga, meningkatkan kesehatan masyarakat, perilaku hidup sehat, dan kualitas lingkungan. Yang keempat, melindungi kualitas air baku dari pencemaran air limbah domestik. Kelima, mendorong upaya pemanfaatan hasil pengelolaan air limbah domestik. Dan yang terakhir, keenam, memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPALD. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Saskia Putri Endita. Kepada Saskia dipersilakan. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan mengenai sistem pengelolaan air limbah domestik. Sistem terpusat dalam pelaksanaan sistem terpusat meliputi pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan, pemantauan, pembangunan sarana, pengelolaan air limbah domestik. Sistem terpusat dilakukan pada wilayah yang termasuk dalam kawasan perkotaan. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat dilaksanakan dengan memanfaatkan instalasi dan jaringan perpipaan. Pemeliharaan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintah kota di masyarakat. Pemantauan jaringan perpipaan menjadi tanggung jawab pemerintahan dan masyarakat. Selanjutnya yaitu sistem setempat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat dilakukan pada kawasan yang tidak terlayani pengelolaan air limbah domestik. Sistem terpusat. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat terdiri dari sistem setempat komunal, sistem setempat individual, pembangunan sarana. Pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal dilakukan pada kawasan yang tidak terjangkau jaringan sistem terpusat dan tingkat kepadatan penduduk. Pengelolaan air limbah domestik setempat komunal dengan pemanfaatan instalasi dan jaringan perpipaan. Selanjutnya yaitu pemanfaatan. Setiap orang atau badan
yang lokasi kegiatan terjangkau jaringan perpipaan sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem terpusat melalui sambungan rumah ke jaringan perpipaan setiap orang atau badan yang lokasi kegiatan tidak terjangkau. Sistem terpusat wajib memanfaatkan pengelolaan air limbah domestik dengan sistem setempat komunal melalui sambungan rumah ke IPAL komunal. Selanjutnya yaitu perizinan. Perizinan adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh setiap orang dan atau badan usaha yang usahanya bersentuhan langsung dengan sumber-sumber air serta sarana-sarana pendukung lainnya. Terlebih jika adanya pembuangan sisa hasil produksi atau limbah, baik padat ataupun limbah cair, ke dalam air yang bersinggungan langsung dengan yang digunakan masyarakat banyak untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Selanjutnya yaitu pembiayaan. Semua pendanaan terkait pelaksanaan peraturan ini akan dialokasikan dari APBD daerah, berlaku sejak peraturan ini ditetapkan dan selanjutnya akan dikelola oleh tim Bapepauda sebagai tindak lanjut dari peraturan ini untuk kepentingan bersama. Selanjutnya yaitu peran serta masyarakat. Masyarakat tanpa terkecuali berhak mendapatkan hak yang sama dalam penggunaan, pemanfaatan, dan pengelolaan sumber-sumber air yang ada agar bisa digunakan sebagaimana seharusnya. Pengelolaan yang dimaksud sebagaimana telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 dan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Mengenai pembinaan dan pengawasan. Pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Bengkulu. Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh dinas terkait. Selanjutnya yaitu hak kewajiban dan larangan. Setiap orang dalam pengelolaan limbah domestik berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, mendapat pembinaan dan pengelolaan air limbah domestik, berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik, membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik, mendapat informasi pengelolaan air limbah domestik. Hak kewajiban dan larangan. Setiap orang dalam pengelolaan limbah domestik berhak mendapatkan pelayanan pengelolaan air limbah domestik, mendapat pembinaan dan pengelolaan air limbah domestik, berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik, membentuk kelompok pengelolaan air limbah domestik, mendapat informasi pengelolaan air limbah domestik. Oke, baiklah. Setelah dijelaskan beberapa penjelasan oleh teman-teman saya tadi, akhirnya kita sampai di bab 6 yang berisikan penutup, yang mana penjelasannya itu terdapat kesimpulan dan saran. Saya langsung lanjutkan saja. Untuk kesimpulan yang kami ambil dari makalah yang kami buat ini, bahwa berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama itu meningkatnya jumlah penduduk Kota Bengkulu dan berkembang pesatnya pembangunan infrastruktur dapat meningkatkan aktivitas rumah tangga seperti mencuci, mandi, dan sebagainya, yang berdampak pada peningkatan jumlah air limbah domestik. Air limbah domestik tanpa melalui proses pengolahan mengakibatkan terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Sementara itu adanya dukungan lingkungan hidup Kota Bengkulu sangat terbatas, sehingga hal ini menjadi pokok penting bagi pemerintah daerah dalam menjaga dan melestarikan lingkungan hidup. Oleh karenanya perlu adanya pengaturan tentang air limbah domestik yang sesuai dengan kondisi Kota Bengkulu saat ini. Yang kedua, itu diperlukan regulasi dalam rangka pengaturan pengelolaan air limbah domestik dan penegakan hukum. Selanjutnya saran-saran dari kelompok kami itu atas beberapa kesimpulan di atas. Yang pertama itu perlunya keterlibatan masyarakat dalam pembentukan perda pengelolaan air limbah domestik permukiman dan perumahan di Kota Bengkulu ini. Yang kedua, perlu kelembagaan
atau regulator dan operator yang memadai untuk menangani pengelolaan sektor air limbah. Yang terakhir itu pemanfaatan teknologi sistem informasi. Baiklah, itu tadi penjelasan dari bab 6 dan bab-bab yang lainnya. Kami dari kelompok 2 meminta maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.